Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdi Akbar Baktul Sulkan, NPM 235620249. Nah, di sini saya akan mendemokan hasil proyek UTS saya, yaitu manajemen toko buku, yaitu membuat program Java berbasis OOP yang mensimulasikan manajemen sebuah toko buku. Nah, program ini mencakup beberapa ketentuan, yaitu menggunakan kelas buku, kelas pelanggan, dan kelas transaksi. Untuk fungsionalitas programnya yaitu program meminta pengguna untuk memasukkan data awal beberapa buku menggunakan mapping untuk input data, dan dua, pengguna dapat membuat pelanggan baru dan menambahkan buku ke keranjang belanja. Jika saat pelanggan selesai berbelanja, program membuat objek transaksi untuk menghitung total pembayaran. Dan yang terakhir, tampilkan struktur transaksi. Nah, di sini untuk kelas buku, ini saya sudah buat di sini, yaitu nah, kelas buku ini ada 5 atribut, yaitu atribut kode buku, judul, harga, stok, dan jumlah beli. Sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh Pak Alvin, yaitu ada kode unik buku, kode buku, judul, harga, dan stok. Kemudian untuk metodenya harus memiliki konstruktor, tampilkan info, dan kurangi stok. Untuk metodenya sudah saya buat juga di sini. Untuk konstruktor, dia di sini ini adalah konstruktor. Dia menerima argumen berupa kode buku, judul, harga, dan stok. Dan untuk metode tampilkan info, ini metodenya yaitu tampilkan info. Di sini saya menampilkan info kode buku, judul, dan harga, dan serta stok ke konsol. Kemudian untuk info kurangi stok, sini sini untuk mengurangi stok dari buku. Untuk jumlah pengurangannya saya taruh di parameter di sini. Nah, nanti atribut yang melekat pada buku, atribut stoknya nanti dikurangi jumlah yang didapat dari parameter jumlah di sini. Oke, lanjut. Kemudian untuk kelas pelanggan, kelas pelanggan harus memiliki atribut nama pelanggan, ID, dan rilis buku. Untuk kelasnya ada di sini pelanggan. Nah, di sini saya buat kelas pelanggan dengan atribut nama, ID, dan daftar buku. Nama memiliki tipe data string, dan ID juga string. Kemudian untuk daftar buku, tipe datanya release. Kemudian untuk metodenya harus memiliki konstruktor, kemudian tambahkan buku dengan parameter buku dan jumlah. Dan yang terakhir ada tampilkan buku yang dibeli. Oke, sini metodenya ada di sini. Public void tambah buku keranjang. Ini untuk menambahkan buku. Jadi nanti uh, atrib, jadi nanti buku yang ada dari argumen ini nanti ditambahkan jumlahnya ke dalam daftar buku di sini. Atribut daftar buku nanti ditambahkan buku dari data argumen di sini. Oke, kemudian untuk metode selanjutnya yaitu tampilkan buku yang dibeli. Nah, di dalam metode tampilkan buku yang dibeli, ini saya adalah looping untuk menampilkan info buku. Nah, buku kan sebelumnya sudah memiliki metode tampilkan info. Nah, di sini tampilkan info. Jadi nanti untuk menampilkannya tinggal for buku dari daftar buku di sini. Nanti di looping. Nah, tiap buku itu nanti ditampilkan infonya melalui metode yang dimilikinya. Oke, lanjut. Untuk kelas selanjutnya yaitu kelas transaksi. Nah, kelas transaksi ini harus memiliki atribut pelanggan dan total pembayaran transaksi. Nah, di sini saya buat kelas transaksi, atributnya itu pelanggan dan total pembayaran. Untuk metodenya harus memiliki konstruktor, hitung total pembayaran, dan tampilkan struk. Konstruktor, hitung total pembayaran, dan tampilkan struk. Oke. Nah, konstruktornya di sini
klik transaksi pelanggan-pelanggan di sini konstruktornya memiliki parameter pelanggan untuk membuat untuk investasinya. Kemudian metode selanjutnya yaitu hitung total pembayaran. Nah, untuk hitung total pembayaran di sini saya melakukan looping dari atribut pelanggan ini, kemudian dia mengambil atribut buku dari yang dimiliki pelanggan. Nah, pelanggan di sini kan memiliki eh, atribut daftar buku yang melekat. Nah, daftar buku ini kan bentuknya array list. Nah, kemudian di transaksi ini untuk mengambil harga dari buku dipakai metode get daftar buku. Nah, nanti setelah bukunya didapat, buku itu kan juga memiliki atribut harga. Sini harga. Nanti dari pelanggan get daftar buku. Nah, sebelumnya kan eh, kelas pelanggan ini sudah saya buat juga metodenya untuk mendapatkan eh, daftar buku. Di sini isinya juga tetap melooping. Oke, dari sini ke daftar buku, kemudian di looping. Nah, setelah dilakukan perulangan, nanti ditambahkan dari total pembayaran ditambah sama dengan get harga dikali jumlah beli. Nah, total pembayaran ini atribut yang dimiliki oleh kelas transaksi. Nah, atribut ini nanti ditambahkan dengan eh, harga dari buku yang di looping, kemudian dikalikan dengan jumlah beli. Get jumlah beli ini eh, metode yang ada di kelas buku get jumlah beli. Nah, dari sini. Makanya tadi untuk kelas buku saya tambahkan atribut jumlah beli untuk apa ya? Untuk kata lain untuk keranjang itulah, keranjang gitu, Pak. Oke. Kemudian metode fungsionalitas program. Oke, kita coba run programnya. Nah, di sini akan tampilkan program manajemen toko buku. Nah, untuk tampilan awalnya yaitu menu utama ada 5 pilihan, yaitu yang pertama untuk menambahkan buku, kemudian ada untuk yang kedua menambahkan pelanggan, lakukan transaksi, clear konsol, dan yang terakhir untuk keluar. Nah, untuk demo yang pertama coba eh, menambahkan buku. Misal, nah untuk melakukan apa ya, untuk melakukan programnya agar menambahkan buku tinggal dipilih nomornya. Ini kan misalnya menambahkan buku nomor satu. Ini kita klik nomor satu dan enter. Nah, nanti program meminta untuk memasukkan kode buku. Misalkan di sini saya beri BK 01, judul buku pemrograman Java, harga 120.000, jumlah stok misalkan 5. Oke, buku berhasil ditambahkan. Nah, misal kalau mau melakukan transaksi, tapi kan pelanggannya belum ditambahkan. Nah, nanti program melakukan validasi terlebih dahulu. Sini tadi melakukan transaksi. Nah, ini kan sebelumnya kan if daftar pelanggan is empty, itu misal daftar pelanggannya kosong. Nah, nanti program akan menyuruh kita untuk menginputkan pelanggan. Nah, misal lagi saya coba melakukan transaksi 3. Nah, ini di sini keluar tidak ada pelanggan yang tersedia. Anda harus membuat pelanggan terlebih dahulu. Misal di sini saya masukkan nama pelanggannya, dia kan berhasil ditambahkan. Oke. Kemudian untuk melakukan transaksi kan harus memilih ya untuk buku apa yang mau dibeli. Nah, di sini kan yang sudah saya masukkan hanya satu buku saja yaitu pemrograman Java. Nah, misal saya klik satu, saya beli itu, enter. Nah, kemudian untuk masukkan jumlah yang ingin dibeli. Ini misalkan saya masukkan jumlah yang ingin dibeli itu 8. Ini kan lebih stok. Nah, nanti program juga nggak akan error, tapi sudah di-handle dari sini.
transaksi. Nah, ini misal if daftar buku dot seperti nanti itu bukan nanti ya. Nah, ini nih. Untuk validasinya ada di sini. Nah, ini validasinya di sini. Misalkan buku yang mau saya beli melebihi stok. Nah, ini if jumlah lebih dari buku dipilih dot get stock. Nah, dia misal melebihi stok untuk ya stok bukunya, maka program akan menampilkan info stok tidak mencukupi. Misal saya coba masukkan 8 ter nah nanti stok tidak mencukupi, kemudian transaksinya juga nol. Tidak jadi dibuat. Oke, misalkan ini untuk keluar kembali ke menu, pilih nol. Nah, untuk ini kan terlalu ke bawah ya. Ini kan bisa nanti bisa dipilih metode yang keempat yaitu clear console. Nah, kemudian kita coba menambahkan pelanggan. Misal dua nama pelanggan, misalkan Budi. Atau pelanggan berhasil dibuat Budi. Nah, sudah misal nah, untuk melakukan transaksi, ini kan tadi sudah ditambahkan buku dan pelanggannya. Nah, nanti bisa langsung melakukan transaksi, tinggal tiga. Nah, pilih pelanggan untuk transaksi. Misalkan Avia satu. Nah, buku yang tersedia masih satu saja, yaitu pemrograman Java satu. Kemudian misalnya yang dibeli dua lebih sesuai. Nah, buku berhasil ditambahkan keranjang. Nah, transaksinya itu seperti ini. Ada buku PK01 pemrograman Java harga jumlah dua. Nah, nanti total pembayarannya juga berarti harga dikali jumlah, yaitu totalnya 240.000. Oke, misalnya selesai. Nol, clear console. Nah, misal kita tambahkan lagi jenis bukunya. Tambahkan buku, misal kode buku BK02, judul buku filosofi teras. Oke, kemudian harga bukunya 90.000. Jumlah stok, misalkan 7. Oke, buku berhasil ditambahkan. Nah, misal membuatkan transaksi, kita tulis dulu. Nomor 3, lakukan transaksi. Pilih pelanggan untuk transaksi, misalkan pelanggannya Budi. Berarti pilih nomor 2. Di buku yang tersedia sekarang ada dua, yaitu pemrograman Java dan filosofi teras. Misalkan yang ditambahkan dulu eh, satu pemrograman Java, belinya satu. Oke, kemudian beli lagi, misalkan filosofi teras dua, jumlah yang ingin dibeli misalkan tiga. Nanti muncul di sini buku yang dibeli itu ada dua, yaitu buku pemrograman Java dan filosofi teras. Nah, di sini kan pemrogramannya Java hanya satu, yaitu 120.000. Kemudian untuk filosofi terasnya ada 90.000, tapi beli tiga. Totalnya yaitu 390.000. Nah, misal dihitung kalkulator untuk apa ya? Ini kan pemrograman Java-nya satu, yaitu 120.000 ditambah
Tadi buku filosofi terasnya 90.000. 90.000, 90.000 kali 3 sama dengan duh, 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 jasi. Wait. Ini sudah 90.000. Yang filosofi terasnya harga 90.000 kali 3 dulu. Sama dengan ini. Nah, nanti ditambahkan buku yang pemrograman Javanya kan hanya satu, yaitu 120.000. Nah, hasilnya kan 390.000. 390.000. Nah, sesuai yang di sini yaitu total pembayarannya 390.000. Oke, selesai. Nah, untuk keluar programnya yaitu tinggal pilih yang menu keluar, yaitu nomor 5. Ntar, nah selesai. Terima kasih telah menggunakan program ini. Oke, untuk alur fungsionalitas programnya itu di sini. Ketika program dijalankan, yang pertama kali muncul yaitu ini program manajemen toko buku. Kemudian saya menggunakan looping while, yaitu while true. Dia menampilkan menu-menu utama yaitu ada satu tadi menambahkan buku, menambahkan pelanggan, melakukan transaksi dan sebagainya. Nah, kemudian saya di sini membuat variabel yaitu pilihan menu yang dimana isinya adalah inputan yang saya masukkan di konsol. Dengan di sini. Nah, di sini kan ada pilih menu 1 sampai 4. Nah, nanti inputannya itu maksudnya di sini. Pilihan menu scanner dot text line. Scanner ini saya buat di awal ya di sini. Yaitu saya membuat objek scanner new scanner system.in. Nah, di sini saya tangkap di sini dengan tipe integer. Nah, kemudian untuk eh, program lanjutnya itu saya menggunakan switch case, yaitu misalkan user memasukkan angka 1, nah maka nanti dia akan running metode menambahkan buku sesuai dengan yang ada di sini menambahkan buku. Nanti dia akan running ini dan misal user menginputkan angka 3. Nah, nanti program juga akan melakukan yang sesuai di sini, yaitu lakukan transaksi. Nah, di sini lakukan transaksi. Nah, lakukan transaksi ini saya taruh di bawah ini untuk agar programnya itu lebih mudah dibaca. Kemudian untuk defaultnya, nanti misal user menginputkan angka selain 1 sampai 5, nanti program akan menampilkan pesan seperti ini, yaitu pilihan tidak valid. Silakan coba lagi. Oke. Nah, kemudian untuk metode menambahkan buku. Metode menambahkan buku ada di sini. Nah, menambahkan buku. Sekarang di sini saya coba 1. Nah, dia akan menampilkan eh, short menambahkan buku, kemudian harus memasukkan kode buku, judul buku, harga buku, dan jumlah stok. Nah, kemudian setelah inputnya ini dimasukkan, nah nanti program akan menginisialisasi objek buku baru di sini. Buku, buku, sama dengan new buku. Nah, kode parameter argumennya diisi dari inputan. Di sini kode buku, judul, harga, stok. Nah, setelah diinisialisasi objeknya, kemudian kita tambahkan daftar buku, add buku. Nah, daftar buku dan scanner ini saya assign saya taruh di parameter di sini, scanner dan daftar buku. Daftar buku ini mengacu ke eh, di sini yang sudah saya buat di awal, rilis daftar buku dan daftar pelanggan. Jadi nanti untuk menambahkannya bisa lewat parameter dan argumen. Jadi apa ya? Untuk programnya itu lebih mudah dibaca dan di maintenance. Oke. Dan untuk menambahkan pelanggan.
Menambahkan pelanggan ini dia saya beri argumen scanner dan daftar pelanggan. Daftar pelanggan ini juga dari sini. Misalkan di sini tidak jadi. Menambahkan pelanggan. Saya di sini menambahkan pelanggan nomor 2. Nah, di sini kan menyuruh user untuk menginputkan nama saja. Nah, untuk nama pelanggan di sini, inputnya di sini scanner.line. Nah, setelah inputnya dimasukkan, misalkan namanya Abia gitu, ya. Nah, nanti eh, objek pelanggannya itu langsung otomatis dibuat. Karena untuk atributnya kan hanya perlu nama saja. Nah, nanti untuk ID-nya sudah saya buat auto generate. Nah, di sini kan ID-nya sudah PL ID 01. Ini sudah saya buat di sini pelanggan. Nah, ini kan untuk konstruktornya hanya memberi nama saja. Untuk ID ini saya generate otomatis melalui metode utils.generate ID dari sini. Utils. Nah, di sini generate ID sebenarnya hanya cuma menambahkan ID kemudian counter gitu aja. Jadi eh, bisa urut misal ID 01. Nah, nanti buat lagi berarti ID-nya ID 02 gitu. Oke. Ini kan sudah dibuat tadi eh, untuk atributnya juga ada daftar buku tapi nanti masih kosong, belum diisi. Oke, lanjut. Kemudian untuk metode lakukan transaksi. Oke, lakukan transaksi yang ketiga. Nah, untuk lakukan transaksi ini bentar diulang lagi. Sini lakukan transaksi. Nah, untuk lakukan transaksi ini eh, membutuhkan argumen scanner, daftar buku, dan daftar pelanggan. Ya, ini juga muatnya dari sini. Scanner, daftar buku, daftar pelanggan, bukan transaksi. Nah, untuk yang dilakukan program pertama, itu eh, cek dulu apakah daftar pelanggannya itu sudah ada atau belum. Nah, if daftar pelanggan is empty, maka dia akan menampilkan eh, apa ya, akan mengharuskan user itu untuk membuat pelanggan dulu. Nah, ini kan saya tampilkan dulu tidak ada pelanggan yang tersedia. Anda harus membuat pelanggan baru terlebih dahulu. Nah, nama pelanggan saja. Nama pelanggan ini scanner dan selain itu mengambil input dari konsol. Kemudian setelah didapat, nanti program akan akan menginisialisasi pelanggan dengan apa ya, dengan argumen nama pelanggan yang diinputkan oleh user. Nah, di sini kan sebelumnya saya sudah deklarasi dulu pelanggan. Nah, kemudian di sini saya assign dengan inisialisasi objek pelanggan baru. Nah, setelah objeknya dibuat, nanti eh, daftar pelanggan itu ditambahkan pelanggan. Ini kan daftar pelanggan kan didapat dari sini. Daftar pelanggan. Nah, daftar pelanggan itu sudah saya buat di awal sebelumnya. Nanti ditambahkan eh, hasil pembuatan objek pelanggan baru di sini. Jadi daftar pelanggan dot add pelanggan. Kemudian tampilkan konsol pelanggan berhasil ditambahkan. Untuk cobanya menambahkan pelanggan dua. Wait. Misalkan tadi kan mau melakukan transaksi tiga, tapi pelanggan dan punya belum ada. Tidak ada pelanggannya sedia, Anda harus membuat pelanggan terlebih dahulu. Nah, misalkan nama pelanggannya, ya, nah, pelanggan berhasil ditambahkan dengan nama Abia, ID-nya yaitu PL ID 01. Nah, setelah dibuat pelanggan, ternyata bukunya juga belum ada. Nah, nanti juga akan muncul, tidak ada buku tersedia. Anda harus menambahkan buku terlebih dahulu.
program akan membuat menyuruh kita untuk membuat buku baru. Di sini, nah ini saya cover daftar buku kosong. Kalau kosong, nanti dia akan seperti ini. Anda harus menambahkan buku terlebih dahulu di sini. Tambahkan buku baru. Ini metodenya hampir sama dengan menambahkan buku. Oke. Nah, ini misalkan so- apakah ingin buku lagi? Coba dulu ke buku TK01. Judul bukunya misal Fans P, harganya 50.000. Semester 3. Nah, setelah saya menambahkan satu buku, nanti program juga akan memberikan pilihan mau menambahkan buku lagi atau tidak. Nah, misal kalau saya ingin menambahkan buku lagi, nah, maka saya tinggal masukkan input Y. Kalau tidak mau menambahkan lagi ya tinggal eh, masukkan N. Misalnya di sini saya tambahkan lagi Y. Nah, maka program akan memberikan inputan untuk membuat buku baru. Misal di sini BK02, judul buku pengalaman dakwah buku 120.000 di Master 7. Nah, buku berhasil ditambahkan. Dan di sini saya sudah nggak mau menambahkan lagi. Dan nah, sekarang cuma buku yang tersedia ada dua, yaitu ada buku Advance OOP dan pemrograman Java. Stoknya untuk Advance OOP ada 3 stok, pemrograman Java ada 7. Dan kita untuk keluar dari menu itu selesai berkonsol dulu 4. Sekarang kalau misal mau lakukan transaksi, tidak perlu menambahkan buku atau pelanggan, tapi langsung memilih pelanggannya dulu. Misal di sini lakukan transaksi 3. Nah, sekarang pelanggannya tersedia ada satu, ada saya Abia ini. Nah, tinggal dipilih satu. Ter, nah, nanti bukunya juga sudah tersedia. Ada Advanced OP, ada pemrograman Java, stoknya ada Java ada stoknya ada 3, OP ada 3. Pemrograman Java ada 7 stok, Advanced OP ada 3. Misal saya pilih satu. Nah, sudah. Oke, nah, transaksi seperti ini. Totalnya ada 150.000. Oke. Sekian demo project dari saya. Apabila banyak kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.